lama banget kayaknya. Boom, nggak ada kita. Pasti teman-teman di rumah dimanapun berada merindukan kita. Khususnya aku kan Kak. Udah berapa minggu gitu ya, udah berapa minggu karena Tere juga bukan liburan sih, enggak. Dia pelayanan di luar kampus. Jadi baru ini dia kembali lagi ke sini dengan tidak membawa apa-apa. Oke. Gak ada waktu guys. Singgung. Oke guys. Jadi tema kita hari ini cukup unik. Tema hari ini yaitu jenuh. Jenuh, satu kata yang cukup meluas. Yes. Dan kita akan kupas dengan obrolan kita malam hari ini. Dan sebelumnya selamat hari Minggu guys. Selamat hari Minggu buat teman-teman muda dimanapun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan live streaming Boom malam ini. Tuhan memberkati, karena kita juga baru pulang gereja dan kita langsung ya ngobrol bareng teman-teman ya. Ya Tere, kamu pernah jenuh nggak? Pasti pernah lah ya, atau nggak pernah? Apa ya? Pernah dan bahkan sering. Sering? Yes. Sering. Berarti kejenuhan itu kayak nggak teratasi, atau pernah teratasi tapi kayak ngulang lagi dengan timbul lagi rasa jenuh itu, tapi di hal yang sama atau? Di hal yang berbeda sih. Ada di hal yang sama tapi time yang berbeda, ada juga yang di hal yang berbeda seperti itu. Oke. Teman-teman muda yang pernah jenuh, yang pernah ngalamin atau sedang berada dalam titik kejenuhan, mungkin boleh komen di bawah ya. Mana tahu teman-teman juga sama seperti kami pernah ngalamin kejenuhan atau sekarang sedang ngalamin kejenuhan kayak gitu ya. Kenapa kami angkat tema ini hari ini? Karena ini juga pergumulan kami. Curhat dong guys. Enggak, tapi ini kayak waktu kita lagi sharing untuk materi Boom ya, kayak ada salah satu yang memberikan usul kepada kami. Iya. Memberikan usul, kenapa kamu kan lagi dalam titik jenuh nih, kenapa kamu nggak coba angkat aja? Maksudnya kayak itu tuh hal yang anak-anak muda pasti ngalamin gitu loh. Karena kalau aku browsing tadi ya, kejenuhan tuh ternyata itu tuh hal yang wajar dialami oleh semua manusia, tidak cuma anak-anak muda tapi semua kalangan ngalami titik jenuh. Tapi bukan anak-anak bayi juga ya, maksudnya ya jangan dibilang semua kalangan, balita juga masuk, enggak guys. Jenuh tidur aja. Oke, jadi kalau aku browsing berarti menurut pakar psikolog hal itu tuh wajar kita alami gitu ya, karena itu alamiah manusia. Tapi balik lagi kalau kita mau lihat nih Tere, kejenuhan yang kamu alami tuh biasanya kamu ngapain? Banyak guys. Aku kadang jenuh belajar, jenuh apa lagi ya? Jenuh melakukan hal-hal yang terus-terusan terulang-ulang. Contohnya? Kayak mana ya? Kayak kehidupanku sehari-hari kayaknya aku bangun, lakukan ini, selesai itu tidur. Kayak kadang-kadang aku berada dalam titik aku jenuh lakukan kehidupanku sehari-hari, kayaknya gini-gini aja ya hidupku kayak gitu. Kegiatan yang monoton mungkin gitu ya. Biasanya sih orang-orang yang pekerja gitu juga pasti ngalamin kejenuhan. Bener, itu nggak sih? Kalau menurutku ya sih Kak. Tapi tunggu. Kayaknya kita settingan banget. Oke guys, kita lanjut. Nih Kak, kan Kakak tuh yang harusnya menjauh karena Kakak kan sudah pernah dalam dunia pekerjaan. Bagaimana dengan Ibu yang sudah mengalami dunia pekerjaan? Apakah pernah jenuh atau bagaimana? Kalau aku sih di tempat kerja nggak pernah jenuh sih. Karena di tempat kerja itu, nah ini balik lagi, kalian itu misalnya teman-teman muda nih, kalau ngalami titik jenuh dalam dunia pekerjaan, itu perlu nanya lagi ke diri sendiri, pekerjaan yang kamu ambil atau pekerjaan yang sedang kamu jalanin itu sesuai dengan talenta kamu, karunia kamu atau tidak. Karena kalau aku kebetulan aku kerja di tempat yang benar-benar setiap hari itu berbeda-beda aktivitasnya, karena aku kan orangnya suka jalan-jalan. Jadi kebetulan dipercayakan di lapangan lah gitu untuk mengontrol. Enggak lapangan bola juga, karena kita bukan pemain bola guys. Tapi aku dipercaya untuk ngontrol gitu kan, karena ada 4 cabang. Jadi buat aku seru-seru aja sih, karena setiap hari kita berpindah-pindah tempat
tempat satu dengan tempat yang lain. Biasanya itu banyak aku baca-baca di artikel, orang-orang yang jenuh terhadap pekerjaannya itu orang-orang yang di balik komputer, di balik layar komputer ya. Maksudnya dia yang kerjaannya itu cuma duduk di kursi, meja dan komputer, ataupun kursi, meja dan laptop gitu-gitu. Jadi ruangan ya, gitu aja ya. Jadi mereka tuh kayak nggak punya suasana baru yang mereka bisa lihat. Jadi mereka juga kayak kerjaannya tuh itu aja gitu. Biasanya mereka ngalamin kejenuhan sih. Tapi kayak gini kak, kayaknya aku banyak yang tanya saya. Kayak kan kakak bilang tadi kakak udah sempat bekerja toh kan, terus itu menikmati pekerjaannya sehingga titik jenuhnya tidak ada. Dan sekarang kan kakak dari dunia pekerjaan kakak berbalik ke perkuliahan. Apakah hal itu di dalam perkuliahan kakak pernah jenuh nggak sih? Kalau kuliah ini balik lagi pasti ngalamin. Justru sedang ngalamin sekarang. Iya. Karena kan kalau kuliah itu kita terarah ya, maksudnya kayak sistematis gitu. Misalnya pagi kita ngapain, siang kita ngapain. Yes. Apalagi dengan kehidupan berasrama kan. Jadi pasti setiap orang pernah ngalamin jenuh. Bahkan aku pun lagi ngalamin itu di titik ini. Nah, kenapa aku ngangkat tema ini juga? Salah satu alasannya supaya aku juga bisa temuin solusi buat diriku sendiri. Wah. Jadi kalian yang punya solusi bisa komen. Betul. Jadi aku coba cari solusi buat diriku sendiri, dan aku juga pengen coba bagiin ke teman-teman yang mungkin sekarang berada dalam titik jenuh atau pernah jenuh, dan mungkin teman-teman bisa lakuin itu, bisa terapkan itu ketika teman-teman berada dalam titik jenuh kayak gitu ya. Ataupun mungkin Tere, kalau Tere kan sekarang lagi tidak jenuh, tapi nggak tahu ke depan kalau mengalami hal itu mungkin Tere bisa terapkan cara-cara yang akan kita obrolin malam ini. Nah Tere, kalau tadi kita udah bahas tentang jenuh yang dalam dunia pekerjaan. Kalau dari pelayanan nih, Tere kan udah terjun ke dunia pelayanan nih, maksudnya udah melayani lah, dipercayakan untuk melayani dalam pelayanan, nggak cuma di dalam kampus, di luar kampus juga. Terus pernah ngalamin nggak jenuh? Pernah juga kak. Pernah juga dalam pelayanan. Kayaknya dalam setiap kegiatan yang aku lakukan, sering sekali aku berada dalam titik jenuh, titik kok aku gini-gini terus ya, kok nggak ada kemajuan kayak gitu. Jadi dalam pelayanan juga sering sekali aku jenuh, kayak aduh udah ya, atau gimana lagi kayak gitu. Terus biasanya kalau ngalamin jenuh kayak gitu, kamu ngapain? Kalau aku dalam titik jenuh itu kak, biasanya aku perlu waktu sendiri, perlu tempat yang sepi untuk nangis. Kayaknya aku meluapi semuanya kejenuhanku itu dengan nangis. Setelah itu aku kalau aku biasanya aku nulisnya apa sih yang menjadi kejenuhanku, sebenarnya aku tulis semua. Dan setelah itu kayaknya aku tidur, aku bangun kayak udah biasa aja, udah lewat kayak gitu. Itu sih kalau aku. Oke. Nah, terus berarti nggak ada solusi dari aktivitas kejenuhan itu. Berarti besok-besok kamu juga masih tetap lakuin aktivitas yang sama dong? Kadang-kadang sih aku gini kak, kalau ke aku pribadi, kalau aku udah berada dalam titik jenuh yang benar-benar jenuh, aku mau cari hal-hal baru seperti itu. Kayak misalkan nih kak, ke dalam kalau aku di kelas nih kan kak, aku seringkali jenuh dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang bagiku itu cukup membosankan, membuat aku jenuh. Dan kalau aku dalam titik jenuh untuk dosennya atau gurunya sedang mengajar, menyampaikan materi, aku diam aja, itu kan kadang-kadang jenuh nih kak. Nah, aku lakukan hal-hal yang membuat aku untuk nggak jenuh lagi. Contohnya aku langsung cari pertanyaan supaya aku punya kegiatan baru, nggak cuma mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen seperti itu. Oke. Nah, terus Tere, kalau misalnya itu kan dalam dunia perkuliahan ya. Terus kan kalau dalam dunia pelayanan, pasti kita dipercayakan dalam pelayanan kan bukan karena kita yang minta, tapi terkadang memang orang percayakan kita karena mereka merasa kita mampu untuk lakuin itu. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak bisa atasin kejenuhan kita dengan memilih pelayanan yang lain. Otomatis kalau kita ngalamin kejenuhan yang sekarang, kita harus tetap jalanin pelayanan yang sekarang yang dipercayakan kan. Nah, terus kalau dalam dunia pelayanan gitu, menurutmu gimana? Kalau aku ngatasin kejenuhannya? Cara ngatasi kejenuhan dalam dunia pelayanan itu dari dalam diriku masih kayaknya belum ada sih. Tapi orang-orang lain yang kadang-kala ngasih motivasi sama aku. Kalau aku dalam titik jenuh kan, aku cerita sama mereka,
dan mereka bilang ngasih semangat, ngasih pokoknya banyak hal yang mereka gambarkan supaya untuk bangkitkan kembali apa semangatku gitu dalam pelayanan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kakak sendiri gimana? Oke, setuju. Masa Karena aku udah dari tadi? enggak. Karena aku sempat browsing juga, cari-cari pengetahuan yang baru di artikel-artikel. Dibilang kayak gini, kalau menurut psikologi, ketika kita mengalami hal-hal kejenuhan kayak gitu, itu kan hal alamiah yang tadi udah kita bilang di awal. Itu hal alamiah yang kita lakukan. Terus kalau misalnya kita harus ngelakuin hal itu berulang kali, kita harus temukan solusi sendiri untuk bagaimana caranya hal yang kita lakukan monoton itu supaya tidak membuat kita jenuh lagi. Sekalipun kita tetap lakukan hal yang sama. Contohnya gini, kita tetap bekerja di sebuah perusahaan yang dengan posisi yang sama, duduk di kursi, ada meja, kemudian di depan layar komputer atau layar laptop. Nah, tapi kita bisa rubah, misalnya rubah posisi kita duduk, misalnya seperti itu, untuk merubah penampilan dan merubah suasana supaya mood kita balik lagi kayak gitu. Atau misalnya kita bisa lakuin kayak kamu yang biasa duduk di kursi, meja dan dengan posisi yang stuck kayak gitu, mungkin kamu bisa lakuinnya kayak di luar sambil ngopi, atau misalnya kamu juga bisa kayak bawa cemilan, atau kamu bisa diiringin dengan musik-musik dan lain sebagainya. Jadi kayak merubah suasana moodmu supaya lebih bangkit lagi, supaya kamu juga lebih semangat untuk bisa lakuin itu. Itu kalau untuk dunia pekerjaan ya, itu tips dariku yang udah aku baca-baca. Terus kalau misalnya dalam dunia pelayanan, balik lagi sih ke Tuhan sih, maksudnya yang bisa kasih kita semangat atau gairah baru kalau untuk pelayanan sih menurutku cuma Roh Kudus. Karena kalau misalnya kita nggak ada Roh Kudus dalam diri, mau gimana pun, mau kita sebahagia apapun juga terkadang pelayanan kita bisa nggak jadi berkat, karena kita melayani itu balik lagi motivasi kita kayak nggak baik gitu kan. Setuju banget sih Kak, aku setuju dengan kalau kita dalam titik jenuh itu kita perlu memperbaiki motivasi. Karena kalau aku sendiri nih Kak, kalau misalkan aku berada dalam titik jenuh, cara aku itu selain dari apa kan, kayak cari motivasi yang lebih baik, lebih benar lagi. Apa sih tujuanku untuk melayani, masa bisa jenuh kayak gitu kalau aku pribadi nih kayak gitu. Tapi Kak, apa yang aku tanya? Tapi tunggu tadi, ada tips yang satu lagi. Jadi yang berikutnya, kalau misalnya kita mau mengatasi jenuh itu bisa dengan cara mencari support system yang baik. Kayak Tere bilang tadi kan, Tere itu ada yang semangatin gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang udah punya pacar, mungkin bisa cari pacarnya, bukan cari pacarnya, hubungi pacarnya mungkin. Di saat kamu lagi jenuh, dia sebagai penyemangatmu, orang-orang terdekatmu lah, tidak harus pacar. Yang jomblo juga jangan sedih, ada orang tua mungkin, atau ada sahabat yang bisa diajak untuk bertukar pikiran lah kayak gitu. Kalau kayak aku kan ada Tere gitu kan, ada pacar juga, dan ada pacar juga, puji Tuhan ya. Yang punya pacar. Nah, jadi teman-teman cari support sistemnya sendiri, cari support sistemmu untuk mengembalikan moodmu. Jadi nggak melulu kita kayak berusaha dengan diri sendiri yang ujung-ujungnya nggak dapat solusi juga, kan kita jadi bingung dong. Nah, tapi kenapa aku bisa bilang, kenapa aku bisa kasih tips? Karena kalau kita tidak menemukan jalan keluarnya, banyak banget akibat dari kejenuhan ini. Contohnya, yang mengakibatkan hal-hal yang negatif. Biasanya orang yang jenuh itu dia akan benar-benar stuck dengan apa yang menjadi aktivitasnya, sehingga semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah dipercayakan itu bisa kayak nggak jalan gitu loh. Ngerti nggak sih? Tahu Kak? Pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Kamu lagi berada dalam titik benar-benar jenuh, kamu nggak tahu mau ngelakuin apa, kamu nggak tahu cara mempuaskan dirimu seperti apa, ngilangin rasa jenuhmu gimana, jadinya kamu tuh kayak ngabisin waktu buat tidur, ngabisin waktu kayak cuman liatin media sosial aja, ngabisin waktu kayak cuman melamun gitu-gitu. Karena kan orang-orang jenuh biasanya kayak gitu kan. Buang waktu aja lah ceritanya dengan nggak guna. Jadi sayang banget gitu loh. Jadi maksudnya kamu bisa lakuin hal yang lain. Terus orang-orang yang jenuh itu biasanya dia juga bisa cari kayak hal-hal yang untuk menyenangkan dirinya itu dengan cara-cara yang di luar dari apa yang menjadi apa ya, anak-anak muda Kristen lah.
Maksudnya kayak harusnya tuh kita larinya ke Tuhan, misalnya kita berdoa atau apa gitu. Tapi mereka tuh bisa kayak minum untuk ngilangin rasa jenuhnya. Kan bahasa anak-anak muda tuh kayak boring dan butuh healing. Iya, bosan kan. Jadi bisa lari ke alkohol ataupun barang-barang yang tidak baik lah kayak gitu. Tapi kalau dari aku pribadi sih Kak, kalau misalkan kan pengertian jenuh nih berarti kita bosen dengan situasi yang terus menerus melakukan hal seperti itu. Tapi kalau ke aku sekarang nih, yang sekarangnya ini, kalau aku jenuh artinya itu sinyal dalam hidupku, sinyal dari dalam diriku untuk kamu perlu upgrade dirimu. Artinya untuk lonjakan lebih tinggi lagi, untuk kita semakin naik level, standar kita dinaikkan. Karena kadang-kala kan misalkan nih, kalau kita jenuh dengan pelayanan kita, artinya berarti kita pelayanan cuma melakukan itu aja. Nah, kita perlu untuk supaya kita nggak jenuh, kita perlu untuk kayak mana supaya ada hal baru yang kita kerjakan. Lebih memotivasi diri sendiri sih Kak, seperti itu kalau aku. Untuk melakukan hal-hal yang baru, ya, yang tentunya lebih positif lah. Oke. Bisa juga sih, memang banyak hal sih yang bisa dilakukan kalau misalnya kita jenuh. Jadi jangan pernah kayak habis ide gitu untuk ngelakuin banyak hal ketika kamu jenuh. Jangan pernah takut untuk mencoba, itu intinya. Tapi mencobanya ke hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun kamu ke arah yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kayak mencoba hal-hal baru yang negatif juga akan menjerumuskan kamu, tentunya itu akan lebih dari masalah jenuh, lebih banget. Karena masalah jenuh itu sebenarnya cuma permasalahan diri kamu sendiri sih, bagaimana kamu bisa melawan dirimu sendiri. Karena menurut aku semua akar dari permasalahan ini bagaimana kita bisa berpikir secara positif. Kalau kita jenuh terus kita nanggepin dengan pikiran yang negatif, tentunya akan beruntut ke hal-hal yang negatif juga. Tapi kalau kita jenuh terus kita bisa berpikir positif, tentu kita akan bertindak juga positif. Kak, gini, kalau kan dari tadi kita bahas tuh tentang pelayanan, pokoknya tentang kehidupan sehari-hari. Pernah nggak sih Kakak lah yang lebih berpengalaman, pernah nggak sih Kakak mengalami kejenuhan dalam berhubungan, mungkin berpacaran seperti itu? Pernah. Kalau soal hubungan pasti setiap orang pasti ngalamin hal itu sih menurutku ya. Tapi nggak tahu juga. Tapi kalau aku sih pernah ngalamin titik jenuh tuh yang kayak kita punya pasangan terkadang nggak bisa bawa suasana ke arah yang lebih baik. Kayak misalnya setiap hari itu cuma chattingnya, kamu lagi apa, udah makan atau belum, terus kamu lagi di mana, kamu sehat atau enggak, hanya itu. Dan setiap hari itu muter-muter kayak kaset rusak, pasti kita juga jenuh. Nah, pada intinya sih kalau hal yang dilakukan yang ngulang-ngulang kayak gitu pasti juga bakal jenuh. Cara Kakak menghadapi kejenuhan dalam berpacaran itu gimana biasanya? Udah meluas ya guys, sudah. Guys. Mungkin kayak berbagi cerita untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Supaya komunikasimu lebih diperbarui gitu. Enggak cuma komunikasi tentang kamu lagi apa, kamu udah makan atau belum, atau kamu makan apa aja tadi, tapi kayak lebih ke cerita apa yang menjadi pengalamanmu hari ini, kamu sharingkan, terus nanti juga kamu bisa ngelihat respon pasanganmu gimana kayak gitu, menanggapi kamu. Jadi chattingannya tuh kayak lebih seru gitu, atau misalnya teleponannya atau video callnya lebih seru untuk berbagi, dan kamu bener-bener kayak ngerasa punya temen juga untuk bisa bagiin kamu gitu, bagiin ceritamu. Tapi aku pernah dengar nih Kak, kalau sebenarnya kalau kita dalam keadaan jenuh itu kan kebanyakan orang-orang, kebanyakan anak-anak muda nih, anak-anak muda kan emosinya masih menggebu-gebu nih. Kalau dia misalkan udah jenuh, udah bosan, pasti dia bakalan tinggalkan pacarnya, tinggalkan pekerjaannya. Tapi aku pernah dengar gini, kalau kita berada dalam titik jenuh, itu berarti bukan apa ya? Itu berarti bukan untuk menghentikan kita melakukan hal itu, tetapi untuk memakai yang aku bilang tadi kan, memacu kita untuk melakukan hal yang baru. Contohnya kayak yang Kakak bilang itu dalam berpacaran. Mungkin kadangkala orang jenuh dalam berpacaran, dan bukan berarti itu untuk
sinyal antara Putus, harus ya, putus gitu. Tapi lebih memperbarui, mungkin kalau malam minggu biasanya ke kafe yang ini, tapi kalau kita dalam titik jenuh mungkin kalau malam minggu kita ke sini dulu ganti tempatnya supaya ada hal-hal yang baru seperti itu. Kalau dengan apa nih, aku juga pernah dengar kalau kita dalam apa ya, kita sering merasakan jenuh tapi kita nggak bisa untuk ngontrol jenuh kita itu, kita nggak akan pernah maju. Karena apa? Karena contohnya nih ya Kak, kita dalam suatu perusahaan, dalam satu pekerjaan udah 3 tahun nih misalkan kerja, tapi kita jenuh. Sementara selama 3 tahun itu, 2 tahun ketika kita menjalani 2 tahun lagi kita bakalan naik jabatan. Nah kalau kita di dalam 3 tahun itu udah jenuh, terus kita memilih pada akhirnya stop sampai sini aja, ganti tempat lain, kita nggak akan pernah naik level dalam pekerjaan itu kan. Karena kalau kita pindah ke pekerjaan baru, otomatis kita akan memulainya dari nolnya lagi kan. Jadi nggak akan pernah maju, nggak akan pernah sampai pada titik kita berhasil seperti itu. Jadi menurutku kalau kita dalam titik jenuh, coba untuk merenungkan diri kembali, merefresh kembali diri kita, jangan langsung ngebet, ya udahlah aku ganti yang lain, kayaknya ini nggak cocok deh sama aku, ya udahlah aku putus kayak gitu. Jadi coba cari mungkin gitu. Sederhananya kayak lebih belajar untuk mengoreksi atau mengevaluasi diri, terus kemudian temukan solusi yang baik dari permasalahan yang kita alami. Kayak gitu, mungkin kayak gitu ya maksudnya. Bener. Tapi emang jenuh itu harus ditanggapi dengan positif. Ya. Karena balik lagi kalau jenuh ditanggapi dengan negatif, ya hasilnya juga tindakannya negatif. Bener banget. Terus Tere, kalau untuk anak-anak muda yang jenuh, anak-anak muda Kristen yang jenuh, menurut Tere mereka harus ngapain? Kalau dengan anak tadi kan aku kasih tips menurut pandangan beberapa psikolog ya. Maksudnya itu juga bisa jadikan tips anak-anak muda yang anak-anak muda juga bisa lakuin gitu. Tapi kalau untuk khusus anak-anak muda Kristen, mereka harus ngapain gitu Tere? Datang sama Tuhan sih Kak, menurutku. Karena kalau ketika kita dalam titik jenuh, dalam titik merasa kayak semuanya itu terbeban sama kita, merasa kayak semuanya itu apa ya, kayak dituntut untuk kita lakukan, kita ya datang sama Tuhan, angkat tangan, serahkan sama Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan kan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi mungkin berdoa, atau kalau lebih apa praktisnya sih dengarkan lagu rohani. Karena kalau aku pribadi nih ya Kak, dalam titik jenuh dengan hal-hal yang kulakukan sehari-hari kan, kayak yang tadi ku bilang itu, biasanya sih aku cari waktu sendiri, cari tempat yang sepi, dan aku lakukan itu dengar lagu rohani. Itu kayak membantu untuk aku mengendalikan emosiku sendiri sih, seperti itu. Benar. Mungkin banyak hal positif yang anak-anak muda juga bisa lakuin ya. Dan kita udah bagiin banyak banget tentang jenuh, tema jenuh kita hari ini. Jadi balik lagi ke teman-teman muda, mau ikutin tips yang mana, mau ikutin cara yang mana, tapi pada intinya jangan pernah lupakan Tuhan dalam kondisi apapun. Jadi bukan berarti ketika kamu jenuh baru cari Tuhan, nggak gitu juga. Maksudnya dalam segala kondisi ya tetap harus cari Tuhan. Tapi kalaupun berada dalam titik terendah pun, dalam titik kejenuhanmu pun tetap harus cari Tuhan, kayak gitu. Dan dibarengin juga dengan tindakan-tindakan positif yang terkadang kita perlu juga kayak lakuin tips-tips yang tadi. Mungkin kita bisa tulis, kita bisa buat daftar gitu, apa yang harus kita lakuin, apa yang kita harus lakuin, terus kita lihat tuh, kita checklist satu-satu. Itu juga bisa mengurangi kejenuhan, karena kita kayak mengapresiasi diri, apa yang sudah kita checklist, kita kayak mengapresiasi diri bahwa aku bisa lakuin ini, ternyata aku bisa selesaikan ini, dan masih ada beberapa ini. Terkadang yang buat kita jenuh itu karena kita bingung, kita mau lakuin apa. Kayak gini, kita dipercaya dengan pelayanan nih, satu pelayanan, terus kemudian kita juga punya tugas nih, terus kita juga misalnya punya beban kehidupan sehari-hari, misalnya kayak keluarga, orang tua dan lain sebagainya, dan kita tuh berasa dalam titik jenuhnya itu jenuh banget, kita nggak tahu mau melangkah kemana, mau ngelakuin apa dulu yang mau dilakuin. Makanya banyak orang-orang yang ketika dia berada dalam titik jenuh, dia memilih untuk kayak ngeliatin media sosial seharian, terus kayak tidur. Biasanya kan pelariannya ke situ. Jadi balik lagi, mungkin bisa dibuat daftar checklist gitulah buat teman-teman untuk mengurangi kejenuhan dan merubah suasana menjadi lebih baik. Tapi kalau tips terakhir, bukan terakhir sih, siapa tahu ada tambahan nanti. Kalau tips dari aku sih Kak, kalau misalkan dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah hal-hal yang kita lakukan itu, coba untuk
menikmati segala sesuatunya. Karena apa? Karena aku nih pernah nih waktu SMA itu mata pelajaran, di antara mata pelajaran fisika dengan bahasa Inggris, kalau udah kuliah nih jadwalnya hari ini fisika, aku udah langsung aduh pasti nanti bakalan ngantuk, bakalan kayak gini. Memang pada faktanya ketika aku mempelajari belajar fisika itu di dalam ruangan itu ngantuk, dan justru aku sibuk sendiri, kayak males jenuh untuk mendengarkan mata pelajaran fisika. Tapi kalau aku dalam belajar bahasa Inggris, aku dapat jadwal bahasa Inggris nih hari ini, wah aku excited banget dan ingin mengikuti mata pelajaran itu dengan baik. Dan kadang aku kemarin itu nggak nge kan, tapi setelah aku pikir-pikir ternyata karena kalau dalam mengikuti pelajaran fisika itu aku nggak menikmati, aku hanya mengikuti fisika itu karena supaya aku dapat nilai, ya aku bisa naik kelas, aku bisa lulus dari sini. Tapi kalau ke bahasa Inggris ini aku menikmatinya karena apa? Karena aku punya motivasi tersendiri, karena aku punya kayak aku mau belajar bahasa Inggris supaya aku tahu, supaya aku paham bahasa Inggris, dan supaya aku bisa bahasa Inggris. Jadi aku menikmati banget, dan kalau bahasa Inggris kayaknya aku nggak pernah ada rasa jenuh deh untuk mempelajarinya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang dalam dunia pekerjaan, coba untuk menikmati segala sesuatu yang sedang dilakukan seperti itu. Dan mungkin tahu akan tujuan yang kita lakuin kayak gitu ya. Jadi supaya kita juga punya gairah untuk kita melakukan itu. Kalau kita tahu tujuan ke depan kita lakuin ini untuk apa, pasti ada mood yang baru, yang ada, maksudnya kayak tercipta dalam diri gitu. Jadi kayak bisa happy. Kayak misalnya kamu tahu nih kalau pekerjaanmu sekarang itu kamu berada dalam titik awal, misal jadi kayak staff di bawah doang, tapi nanti kamu tahu kalau di perusahaanmu tuh ada jenjang karirnya. Jadi ke depan kamu bisa jadi manajer, direktur, tapi kalau kamu bisa berikan yang terbaik. Nah, jadi pasti dengan pekerjaan yang walaupun itu monoton, walaupun itu di balik layar komputer, pasti kamu akan lebih bergairah untuk bisa mengerjakannya, karena kamu tahu kalau ke depan ketika kamu bisa memberikan yang terbaik, kamu bisa diapresiasi oleh pemimpin perusahaanmu, dan kamu akan naik level gitu. Mungkin udah banyak banget tips yang kami kasih malam ini, dan itu juga memberkati aku juga. Maksudnya ketika aku sharing-sharing ini juga aku bisa menemukan tips-tips yang baru juga dari Tere, karena aku juga udah browsing-browsing juga tadi sebelum ngobrol-ngobrol kan, dan lumayan bisa membantu kita anak-anak muda terkhusus yang ngalamin jenuh. Dan buat anak-anak muda yang mengalami jenuh, harapannya setelah nonton ini kalian bisa lewat dari titik jenuh itu, dan kalian bisa lebih menikmati dan lebih bersyukur, karena apa yang kamu percayai itu yang akan terjadi dalam diri. Benar. Jadi kalau misalnya kamu percayai atau apa yang kamu pikirkan, kalau kayaknya aku jenuh banget nih kalau aku ngelakuin ini terus-menerus, nah akan jadi kayak gitu, akan lebih rumit dari yang apa yang kamu bayangin, malah akan lebih berdampak negatif, karena apa yang kamu pikirkan itu juga akan mempengaruhi hatimu, akan mempengaruhi juga suasana sekitarmu. Jadi coba berpikir positif supaya hatimu juga positif, dan apa yang kamu lakukan juga positif. Oke, mungkin di akhir kita berdoa ya Tere. Dari sekian banyak perbincangan kita, buat teman-teman muda, kami rindu ketika kami boleh menyampaikan tips-tips ini, teman-teman juga boleh diberkati. Benar sekali. Ya, kita berdoa ya Tere. Bapak, kami bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami boleh berbincang-bincang, kami boleh men-sharingkan tema kami pada malam hari ini, yaitu jenuh. Mungkin ada begitu banyak anak-anak muda di luar yang mengalami hal yang sama seperti yang aku alami saat ini. Tapi kami rindu bahwa melalui perbincangan kami pada malam hari ini, anak-anak muda di luar sana juga boleh diberkati, dan mereka juga boleh melewati titik jenuh itu, dan kembali lagi mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, yang telah memberikan yang terbaik, yang telah berkarya atas setiap kehidupan mereka. Dan untuk itu ajarkan mereka untuk bersyukur supaya mereka tidak terus berada dalam titik jenuh itu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati juga untuk Majelis Daerah YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer yang senantiasa memberikan tayangan-tayangan yang terbaik melalui live streaming kepada setiap anak-anak muda, bahkan seluruh kalangan yang ada yang sedang menonton tayangan live streaming, baik itu yang hari Minggu, hari Senin, Jumat yang terus ditayangkan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terpuji, termulia Engkau Allah yang hidup, demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Oke, diingatkan kembali buat anak-anak muda bahwa Boom akan terus tayang di hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Boom, ikutin terus. Jadi buat teman-teman yang pengen mungkin ada yang teman-teman alamin, teman-teman pengen kita bahas nih, kita obrolin, teman-teman bisa hubungin media sosial kami secara pribadi atau menghubungi kontak person yang ada di bawah sini. Dan buat teman-teman yang pengen sharing apapun yang teman-teman alamin, mungkin teman-teman nggak bisa ungkapin itu dengan teman-teman sama teman-teman ya mungkin. Jadi teman-teman perlu hamba-hamba Tuhan yang melayani. Teman-teman juga bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah sini ya. Nanti kita akan nanti teman-teman akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang tentunya punya waktu dan punya hati untuk bisa melayani teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus ikutin Boom di minggu yang akan datang. See you. Dadah. Kita nggak bikin opening atau closing video-video gimana gitu kak? Kakak nggak